Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kita sudah menginjak ke bab berikutnya, yaitu tentang bioteknologi. Itu bahwasanya bioteknologi itu nanti secara skematis seperti ini. Bioteknologi dibedah menjadi dua, modern dan konvensional, yang mana modern itu nanti termasuk rekayasa genetik, terus dampak negatif dan positifnya. Sedangkan yang konvensional adalah misalnya fermentasi. Terus berikutnya, jadi kompetensi ini adalah mendeskripsikan penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia melalui produksi pangan. Jadi pada dasarnya semua kegiatan yang ada di dunia ini adalah ujung-ujungnya adalah hanya untuk kepentingan manusia semata. Dengan indikator bioteknologi dalam alam sebagai berikut: mengidentifikasi pengertian bioteknologi, mendeskripsikan keuntungan penggunaan bioteknologi dalam produksi pangan, terus mendata produksi mendata reproduksi produk-produk dengan bioteknologi dan lingkungan modern di lingkungan, serta membuat kegiatan sederhana yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus berikutnya, pengertian bioteknologi di sana adalah berasal dari kata bahasa dua kata, yaitu bios yang berarti hidup dan teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan praktis. Jadi bioteknologi merupakan pemanfaatan prinsip-prinsip metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan jasa guna produk atau jasa guna kepentingan manusia. Ilmu pendukung dalam bioteknologi meliputi berbagai ilmu, yaitu di sana ada mikrobiologi, biokimia, genetika, dan biologi sel, serta teknik kimia dan enzim, yang disebut dengan enzimologi. Bioteknologi konvensional itu artinya adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalnya jamur bakteri yang menghasilkan enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Sedangkan bioteknologi konvensional itu diantaranya adalah yang pertama bidang pangan, yaitu di sana adalah mengubah bahan pangan, proses yang membantu makanan, misalnya adalah fermentasi, antara lain hasilnya yang umum adalah tempe, tape, kecap, oncom, alkohol, asam asetat, gula termasuk keju dan yogurt. Nah, manfaatnya di sana meningkatkan nilai gizi, terus menciptakan sumber makanan baru, membuat makanan tahan lama. Secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian rakyat karena bioteknologi konvensional tidak banyak membutuhkan biaya. Nah, produk-produk bioteknologi adalah seperti ini, ada tempe, kecap, tauco, keju, enzimnya seperti ini, bahannya kedelai, susu, bungkil, kacang, dan sebagainya. Mikroorganisme sesuai ini, Rhizopus oligovirus, Aspergillus ventei itu untuk kecap, untuk tauco Aspergillus oryzae, keju adalah Lactobacillus bulgaricus, terus mentega ada Streptococcus lactis, yogurt adalah Streptococcus thermophilus, oncom adalah Monellia cytophila, tape adalah Saccharomyces cerevisiae, terus Saccharomyces ellipsoida. Sedangkan untuk bir adalah Lactobacillus plantarum. Sedangkan asinan atau saribu adalah itu bahannya kubis dan sebagainya itu. Terus berikutnya ini tape di sana adalah bahannya bahan pohon atau ketan ya, dengan menggunakan sel ragi yang disebut Aspergillus oryzae, terus Saccharomyces cerevisiae. Cara membuatnya lihat paket halaman 9 nomor 56 sampai 57. Sedangkan yogurt di sana adalah susu dipasteurisasi dengan menggunakan jasa dari mikroorganisme, yaitu Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, dan
dan tersebut ditambahkan pada susu serta Streptococcus thermophilus. Terus berikutnya keju. Ini adalah bahan mantannya diawali dari pemanasan susu. Di sana agar susu itu nanti disimpan akibat dari kegiatan bakteri dengan pH menurun dan susu terpisah menjadi cairan whey dan dadih padat. Kemudian ditambahkan enzim renin dari lambung sapi muda untuk mengumpulkan dadih. Enzim renin dewasa ini telah digantikan dengan enzim buatan yaitu dengan klimusin. Jadi kalau tidak ada dadih kita pakai obat yang dimakan atau enzim klimusin. Dadih yang terbentuk selanjutnya dipanaskan pada temperatur 32 dan ditambahkan garam, kemudian ditekan untuk membuang air dan disimpan agar matang. Mikroorganismenya di situ adalah Lactobacillus buccaricus, Lactobacillus venosum, dan Streptococcus thermophilus. Terus berikutnya tempe. Ini sudah tidak asing lagi anak-anak. Setiap hari mungkin kita jumpai di meja makan adalah tempe. Di sana bahannya adalah kedelai dengan menggunakan Rhizopus oligophorus atau Rhizopus stolonifer dan Rhizopus orsilus Rhizopus oryzae dan sebagainya itu. Jadi di sana dalam pembuatan tempe nanti akan merupakan tugas akhir dari pertemuan ini. Terus kecap itu juga sama. Di situ adalah menggunakan jasa Aspergillus jae dan Aspergillus oryzae. Nah, di sana bahannya juga kedelai. Berikutnya adalah roti. Roti ini adalah dari dasar tepung, terigu, dan air dengan menggunakan mikrobakteri dan Saccharomyces cerevisiae, sehingga di sana menghasilkan gas karbon dioksida dan sedikit alkohol CO yang perangkap membuat adonan itu nanti mengembang. Terus kena beralkohol. Kalau ini menggunakan ketan dan sebagainya. Mikroorganismenya adalah Saccharomyces itu. Sehingga menghasilkan dari bahan yang berbeda akan menghasilkan aroma dan rasa yang berbeda pula. Terus berikutnya adalah mentega. Mentega ini dengan Streptococcus dengan bahan dasarnya adalah susu yang dengan jasa Streptococcus lactis dan Lactobacillus ceremoris, yaitu dengan pengasaman sehingga menjadi mentega. Demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan. Untuk tugas mikro ini, buatlah kelompok 4 orang, masing-masing 4 orang. Terus yang kedua, buatlah tape atau tempe, pilih salah satu. Sedangkan untuk tape, lihat paket halaman 5. Caranya adalah halaman 5, 6, dan 7. Sedangkan untuk tempe, lihat WA berikut. Demikian. Sekali lagi, tugas harus segera dikumpulkan sehingga nanti nilai kalian itu adalah merupakan nilai penentu kamu lulus atau tidak. Sekali lagi, baik tugas dari saya maupun untuk dari guru lain itu nanti akan kita gunakan untuk pedoman kalian lulus atau tidak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.